Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap dewan juri, para ustadz ustazah yang berkesempatan hadir pada acara siang hari ini. Yang saya banggakan seluruh peserta dai-daiyah dan dalam musabaqah ini serta para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sempat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara musabaqah dai-daiyah. Semoga acara ini awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin. Sholawat ma'asalam selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Selanjutnya dimohon kepada para dewan juri untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk juri yang pertama kepada Umi Mona Siska Afifah dipersilakan untuk menuju tempatnya. Yang kedua, juri kedua Umi Nikmatul Hamidah. Untuk juri ketiga Ustazah Alfi Rohayati. Langsung saja kita panggil peserta nomor urut pertama atas nama Desi Aulia Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa makannya kolak. Alhamdulillah nikmat sekali. Nampak hadirin kurang kompak, izinkan saya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap dewan juri yang adil dan bijaksana. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat daiyah serta teman-teman santriwan maupun santriwati yang berakhlak terpuji. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Desi Aulia Salsabila, dan berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan jam tangan baru ataupun jilbab baru, tetapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah dakwah singkat yang bertema menyemai nilai toleransi untuk Indonesia yang berseri. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya dan budaya. Mulai dari ujung Sumatera sampai Papua, beragam macam adat, bahasa, bahkan agamanya.
Alangkah bahagianya apabila seluruh masyarakatnya berperilaku pilih kasih dan tidak adil. Karena adanya ketidaksukaan. Namun pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang tak pandai menjaga harmoni. Beda opini jadi saling mencaci, berbeda suku malah jadi berseteru, lempar candaan berubah jadi hinaan, bahkan sekedar subuh berkunut dan tidak berkunut berubah jadi adu mulut dan saling gelut. Betul hadirin? Na'udzubillahi min zalik. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu wa aqrabu litaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai insan dan beriman, jadilah penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksinya yang bertindak adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jika kita perhatikan ayat tadi pada kalimat wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Secara semantik terhadap sigot lahi dalam kaidah ushul fikih dikatakan al aslu binahri li tahrim. Asal usul sebuah larangan menunjukkan keharaman. Oleh karena itu haram hukumnya bagi saya, Anda dan kita semua berperilaku pilih kasih dan tidak adil. Rasulullah SAW pun bersabda, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah menjadikan kalian umat yang tengah-tengah, qala adlan, yaitu adil. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita tingkatkan hidup yang harmoni melalui penanaman nilai toleransi. Sekian dan demikian. Andai irama dalam melodi tentu tak masuk dalam nurani. Mari tingkatkan nilai toleransi untuk Indonesia yang berseri. Di Weidadi ada arkinya baca buku. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dengan peserta nomor urut kedua atas nama Henika Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil lagi bijaksana dan seluruh hadirin rahimakumullah. Yang pertama-tama sebelum yang kedua,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, dan Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang selalu mencurahkan nikmatnya tanpa perhitungan. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam penegak keadilan, pendobrak kebatilan, direktur anti korupsi, profesor termasyur anti takabur, manusia mulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman santriwan santriwati yang cantik, tampan dan rupawan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Awali aktivitas dengan bismillah, insya Allah berkah. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah ini sedikit lafaznya namun besar maknanya. Imam Anas mengatakan, dalam makna Al-Quran terkumpul surah Al-Fatihah, dan dalam makna surah Al-Fatihah terkumpul makna basmalah, dan dalam makna basmalah terkumpul huruf ba. Dan sebagian ulama menambahkan bahwa huruf ba terkumpul pada titik-titiknya yang menunjukkan tunggal tanpa berbilang. Ialah Allah yang Maha Esa, tiada bandingan. Maka dari ini awali aktivitas dengan bismillah. Mau naik bis kota, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Teman-teman rahimakumullah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka amalan tersebut akan terputus berkahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Bacaan bismillah terhadap suatu pekerjaan bukan hanya mengingat Allah, tapi juga memohon dan berdoa kepada Allah untuk melenyapkan rintangan dan masalah. Inilah alasan mengapa sebelum melakukan aktivitas wajib baca bismillah. Tapi jangan juga saat melihat duit jatuh di jalan, bukannya dikembalikan, malah diambil buat beli es teler. Kata Henika, apapun yang diawali dengan bismillah, insya Allah berkah. Bismillah, gas aja lah. Gak gitu juga konsepnya teman-teman. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang penting, yang ada manfaatnya, bukan yang banyak mudorotnya. Contohnya, kakak-kakak yang mau lulus SMA, mau lanjut kuliah, awali dulu dengan bismillah. Insya Allah dapat nilainya bagus-bagus, rezekinya gak putus-putus, dan deskripsinya lancar terus. Amin ya robbal. Mungkin ini saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta nomor urut 3 atas nama Jenny Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alangkah indah sinar bulan, bintang bertaburan di kegelapan malam. Kalau Anda tidak menjawab salam, jangan bilang Anda umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyya ba'dah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan para hadirin wal hadirah yang mungkin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu toleransi? Al-Bahu pernah mengatakan, pernah seorang tokoh musyrikin mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat perjanjian. Apa itu kira-kira isinya? Begini isinya, ya Muhammad, sudah capek kita ribut-ribut terus, dan sudah capek kita bertengkar terus. Rasulullah ingin membuat perjanjian. Hari ini ku sembah Tuhanmu dan besok kau sembah pula Tuhanku. Allah menjawab dalam surah Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Dengan tegas Allah mengatakan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu Allah bersungguh-sungguh, tidak, silahkan kau sembah Tuhanmu dan biarkan aku beribadah sesuai dengan agamaku. Biarkan aku beribadah sesuai dengan akidahku. Hadirin wal hadirah, kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbeda suku dan bangsa. Bukan saya loh yang ngomong, Allah berbicara dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan bersuku-suku. Agar apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Biarkan orang Batak mengatakan holong rohongku, orang Sunda mengatakan aku kebagamane, orang Jawa tak mau kalah mengucap aku tresno karo kowe, tapi tujuannya tetap sama, aku mencintaimu. Ya salam. Itulah keindahan Indonesia, terdiri dari banyak suku, bahasa, bahkan bangsa. Bukan luntung, bukan singgung, mungkin kancil, bukan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta nomor urut 4 atas nama Jihan Fauzia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati Dewan Juri yang alim dan bijaksana serta teman-teman yang semangatnya luar biasa.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya salawat berbingkaikan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada sang proklamator yang tak pernah naik motor, perangkul yang tak pernah memukul, pengajak yang tak pernah menginjak, Nabi yang mengkafirkan Islam bukan mengkafirkan Islam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Peran Santri untuk Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejarah mencatat andil besar santri dalam memperjuangkan kemerdekaan. Resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Hari Santri tahun ini mengingatkan kita bahwa perjuangan santri belum berakhir. Sejarah mencatat Indonesia merdeka bukan karena para pejuang pejabat, bukan karena perjuangan para aparat, bukan karena perjuangan para atasan-atasan, tetapi Indonesia merdeka karena perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, dan perjuangan para santri. Sehingga sampailah Indonesia ke hari yang merdeka ini, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurakum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Teman-teman yang berbahagia, pada tahun 45 dalam lingkup pesantren, suasana subuh sedang hening ketika suara santri melantunkan doa tanpa henti. Dengan tekad yang kuat, hubul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dari kitab yang kuning lahirlah jiwa-jiwa yang berani meminta ilmu. Namun pada saat itu seketika berubah menjadi darah perjuangan. Di tangan mereka tasbih dan bambu runcing berpadu menjadi satu irama kemerdekaan. Santri bukan hanya penghafal doa, tetapi mereka adalah penjaga ruh bangsa. Di setiap sudutnya tersimpan janji. Merah putih tetap berkibar dengan cahaya tauhid yang suci. Angin pesantren membawa semangat resolusi. Meski dunia berubah rupa, namun NKRI tetap berdiri tegak di atas sajadah perjuangan. Jika dulu mereka berperang menggunakan bambu runcing dan tekad yang membara, kini perjuangan diteruskan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuatan iman dan moral. Peran santri tidak sekedar memperingati hari santri, tetapi merayakan api semangat perjuangan yang tak pernah padam dari generasi ke generasi. Semangat itu terus menyala di tengah perubahan zaman dan tantangan kehidupan modern.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillahi ma bainad darajataini kama bainas samai wal ard." Yang artinya sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti antara langit dan bumi. Maka dari itu, mari teruskan perjuangan ini dengan karya nyata dan tekad yang membara. Buktikan bahwa santri mampu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Maka masa depan bangsa berada di tangan kita. Jangan sampai waktu yang telah kita dapatkan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Manfaatkanlah waktu kita untuk berjihad di jalan Allah, yakni dengan belajar bersungguh-sungguh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. 7 dikali 7, 49. Bagus tidak bagus, yang penting keberanian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dengan peserta nomor urut 5 atas nama Khairun Nisa Pertiwi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif nan bijaksana, Ustadz, Ustazah, teman-teman rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, gelap dan terang, suka dan duka, laki-laki dan perempuan, serta aku dan kamu. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada hakim tertinggi anti korupsi, seorang baginda termulia anti durhaka, the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Khairun Nisa Pertiwi akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Meraih Impian dengan 3B. Teman-teman, kita semua pasti punya impian, betul? Kita semua pasti ingin impiannya jadi kenyataan, betul? Iya iyalah, masa ada yang gak mau impiannya jadi kenyataan? Yang bener aja, rugi dong. Terus gimana biar impian kita bisa jadi kenyataan? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd pada sepenggalan ayat 11. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri. Teman-teman, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kita harus berupaya untuk mengubah keadaan kita, termasuk dalam meraih impian. Terus gimana caranya? Kan susah. Tenang, yuk kita simak tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la tardis." Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan dari Allah dan janganlah bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari hadis ini bisa kita rumuskan 3 kunci meraih impian, yaitu yang pertama, bersungguh-sungguh dengan tindakan, cari ilmu sana sini, lihat teman-teman, siang malam latihan terus dimaksimalkan untuk mewujudkan impian jadi kenyataan. Nah, betul gitu teman-teman. Ikut lomba sana sini bukan untuk dapat juara, tapi untuk dapat pengalaman dan ilmunya. Yang selanjutnya adalah nonton YouTube. Lah, kok nonton YouTube? Iya, maksudnya nonton program ceramah Kiai Haji Suparman agar kita bisa mengambil referensi dan menyerap setiap ilmu yang dari video tersebut. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita cerdas dan bijak dalam memilih bersosial media. Memilih yang bukan segera tontonan, tapi juga tuntunan yang membawa manfaat bukan mudarat. Benar Dewan Juri? Lanjut gak nih? Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Jadi selain berusaha, berdoa juga harus sungguh-sungguh. Diawali dengan zikir, salawat, kemudian berdoa dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, langsung ambil HP main game. Gak boleh gitu ya teman-teman. Karena kalau kita nggak berdoa sama Allah, berarti kita merasa nggak butuh sama Allah. Artinya kita sombong. Sombong sama manusia aja nggak boleh, apalagi sama Allah. Nggak bahaya tah? Nah, kalau berusaha dan berdoa sudah maksimal, yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah atas semua hasil yang kita dapatkan. Yakin bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik untuk kita. Kalau berhasil disyukuri, belum berhasil introspeksi. Bisa jadikan materi kita masih asal, Fatihah kurang maksimal, waktu luang banyak dibantal, akhirnya gagal. Terus motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau berhasil jangan sombong, harus tetap rendah hati. Teman-teman yang disayangi Allah, sebagai kesimpulannya, bersungguh-sungguhlah dalam setiap umatnya, baik dengan tindakan maupun dengan doa yang dipanjatkan. Ingat kata pepatah, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini Allah mudahkan jalannya dalam meraih impian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Khairunisa Pertiwi pamit undur diri. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dengan peserta nomor urut 6 atas nama Mesya Maharani. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, serta sahabat-sahabat dai yang saya cintai. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman dan Rahim, yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, yang maha bijaksana tak pandang tempat atau suasana. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi yang tak pernah ke Lampung, tapi namanya selalu kita sanjung. Nabi yang tak pernah ke Ketapang, tapi namanya selalu jelas terpampang, yakni ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul bijak dalam menggunakan media sosial. Saat ini kita hidup di mana jempol bisa menjangkau dunia hanya dengan satu klik. Satu postingan bisa viral hanya dengan hitungan detik. Dengan demikian maraknya masalah yang terjadi pada anak remaja saat ini, yakni mudah melakukan 3 Yang pertama, mudah menyebarkan berita hoaks, fitnah, bahkan gosip di media sosial. Yang kedua, mudah menghina serta membuli teman dalam berkomentar. Yang ketiga, mudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll medsos tanpa manfaat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingat kita dalam Al-Qur'an surat Al-Kahf ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jika lisan saja dicatat, apalagi tulisan kita di media sosial. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadikanlah media sosial sebagai sarana menyebar kebaikan. Yang kedua, jaga tulisan dan jaga komentar dan tulisan. Zaman sekarang diam juga berarti menahan jempol dari komentar negatif, caci maki, bahkan bullying sekalipun. Yang ketiga, gunakanlah waktu dengan bijak. Jangan habiskan waktu hanya untuk scroll, padahal bisa digunakan untuk belajar, beribadah, serta berkarya di media sosial. Jalan-jalan ke tepi rawa, tidak lupa melihat melatih. Mari bersama kita bertakwa agar hidup penuh berkah ilahi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta dengan nomor urut 7 atas nama Muhammad Farid.
Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi rahmatihi tughfaru dhunubu wal khataaya. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Suparman bin Abdul Karim bin Hasan, dan Bunyai Dela Tesara Badani, dan Dewan Juri yang kami hormati, dan teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul pada acara yang mulia ini, Haflatul Musabaqah, dalam rangka Hari Santri Nasional Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah 22 Oktober 2025. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tanggal 22 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Hari ini bukan sekedar seremoni, tetapi momentum untuk mengenang perjuangan para santri dan ulama dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kita penetapan Hari Santri Nasional ini yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya. Resolusi ini menyerukan bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang mati karena membela hartanya, agamanya, darahnya, dan keluarganya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dan juga ada satu kaul yang dikatakan oleh ulama, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian dari keimanan. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua termasuk dalam golongan santri yang menjaga agama dan negara dengan ilmu, amal, dan keikhlasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dengan peserta nomor urut 8 atas nama Mutia Al-Hatul Karimah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bersifat Rahman dan Ghafur, pencipta alam yang damai dan subur, pemberi kehidupan yang makmur. Salawat beserta salam
Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda tercinta. Ialah putra padang pasir, pahlawan revolusi Islam. Ia rela berhujankan panah, bermandikan darah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Dewan Hakim yang arif sekarang dan bijaksana, sahabat dai sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, membahas tentang landasan Bhinneka Tunggal Ika. Insinyur Soekarno berkata, hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya rasa nasionalisme di dalam dada, bukan tentang orang Jawa, orang Sumatera, bahkan orang Sulawesi, bahkan dari daerah yang lainnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Mutia Alhatul Karimah pamit undurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dengan peserta nomor urut 9 atas nama Nadine Ratu Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Ya muhabbate arkanam siyarehe jarehe ho syukriya syukriya kal kale kelbab tal dunal ticel talce murehe batehe jawabehe barokahe. Waalaikum asanan tahiyatan wa tahiyatan bifardika ila rabbi wa tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan ilaikum jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang baik hati serta sahabat-sahabat dai yang saya cintai. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah bersifatkan Rahman dan Rahim, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, Maha Bijaksana tak pandang tempat ataupun suasana. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Hakim tertinggi anti korupsi, Jaksa termulia yang arif nan bijaksana, pengkikis habis ajaran komunis dan kapitalis, penghancur segala ajaran kezaliman, yakni Ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad alaihi wasallam. Nabi yang telah mengiring kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Nabi yang telah mengiring kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, tanpa berlama-lama, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pentingnya Bersikap Jujur. Hadirin yang saya hormati, jujur adalah karakter yang sangat mulia dan dipegang oleh semua agama. Di dalam Al-Quran juga banyak menyebutkan tentang keutamaan jujur, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat di atas menjelaskan bahwa
Seseorang yang jujur akan selalu memiliki kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dari orang-orang yang jujur. Jujur juga memperoleh makna yang global karena kejujuran diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia bisnis, politik maupun sosial. Contohnya, seseorang yang jujur dalam bergaul dan bersikap akan selalu dipercayai dan disukai oleh banyak orang. Sebaliknya hadirin, seseorang yang sering berbohong akan kehilangan kepercayaan dari orang lain dan dijauhi oleh mereka. Selain itu, kejujuran juga dapat membantu memberikan kebahagiaan dalam hidup karena seseorang yang jujur selalu hidup dalam keadaan bebas dan ringan tanpa beban di dalam hati. Jadi, di dalam hidup teruslah berusaha untuk jujur dalam setiap bentuk tindakan maupun perilaku karena kejujuran itu indah dan akan meningkatkan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala serta manusia. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang jujur dan terus meningkatkan kualitas hidup kita dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kejujuran ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nadia Dato Ramadhani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta dengan nomor urut 10 atas nama Nur Laila Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hayyata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Tidak ada kehidupan kecuali dengan Islam, tidak ada Islam kecuali dengan perjuangan, dan tidak ada perjuangan kecuali dengan berdakwah, dan tidak ada dakwah kecuali ada pembukaannya, dan sebaik-baiknya pendahuluan yaitu dengan salam. Mbak Revi makan dodol, sekali lagi biar afdol, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa mindis salamah wal barakah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita nikmat. Salah satunya ialah nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di majelis yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiat. Yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua termasuk umatnya yang diberi syafaat di yaumil kiamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Nur Laila Ramadhani akan membawakan dakwah singkat yang bertema menjadi santri sejati di zaman serba teknologi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita hidup di zaman milenial, di zaman serba teknologi dengan segala modernisasi. Namun sebagai santri sejati kita harus tetap profesional, hidup mandiri, sholat tahajud di malam hari, sholat duha di pagi hari, walaupun sering bermain HP dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kita tetap rajin mengaji setiap hari. Betul apa betul? Memang bukan zamannya lagi jika ada santri yang tidak mengerti dengan teknologi. Karena dengan adanya teknologi, kini santri bisa lebih berprestasi. Bukan hanya sekedar bisa mengaji, tapi kini santri bisa lebih berprestasi di bidang sains dan akademi. Wow, keren ya. Teman-teman, Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2025 merupakan momen yang sangat istimewa dan sangat bersejarah bagi umat muslim di seluruh dunia. Mengapa tidak? Karena Hari Santri merupakan pengingat bagi kita semua atas peran besar seorang santri dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, janganlah malu menjadi santri dan janganlah ragu serta bimbang menjadi santri. Tapi jadilah santri sejati penerus generasi di zaman serba teknologi ini. Aku ingat ketika aku masih mondok, ketika aku masih jadi santri, masih ngaji, masih nyantri di sini. Aku direndahkan, aku diremehkan, tapi ingatlah, fa'azastu matluban. Saya yakin suatu saat nanti kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi agung. Tentunya dengan ilmu yang kita raih, dengan ilmu yang kita dapat, dan dengan ilmu yang kita amalkan setiap hari dan setiap malam. Dengan zikir-zikir yang berada di pondok pesantren ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, jadilah santri hari ini, esok dan selamanya. Kelak kemanapun dunia membawamu, ingatlah dahulu kamu seorang santri dan tidak ada yang namanya mantan santri. Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyum adalah ibadah, maka menjadi santri adalah anugerah terindah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Laila Ramadhani, mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf. Kunci Inggris dipegang Ulpa, si empai pakai rok tutu. Terima kasih dan sampai jumpa, sampai bertemu di lain waktu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut dengan peserta dengan nomor urut 11 atas nama Randy Setiawan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pemuda adalah tulang punggung bangsa,
pemuda adalah harapan agama dan pemuda adalah penentu masa depan negeri ini. Jika pemudanya kuat, berilmu dan berakhlak, maka majulah bangsanya. Namun jika pemudanya lemah, malas dan rusak moralnya, maka hancurlah bangsanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini menceritakan kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang beriman yang mempertahankan akidah, yang berani mempertahankan akidah di tengah penekanan penguasa zalim. Dari mereka kita belajar bahwa pemuda sejati adalah yang berani menegakkan kebenaran dan menolak kemungkaran. Meskipun kita berjuang melawan arus zaman. Hadirin sekalian, sejarah juga mencatat bahwa peran pemuda sangat besar dalam perjuangan bangsa. Pada masa Rasulullah SAW bersabda, pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, dan Mus'ab bin Umair menjadi boyong tangguh dalam menegakkan Islam di Indonesia. Kita mengenal sumpah pemuda tahun 1928 saat para pemuda dengan gagah berani mempersatukan bangsa dengan 3 janji. 1 tanah air, 2 bangsa, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Lihatlah betapa besar pengaruh pemuda dalam perubahan. Mereka bukan sekedar penonton sejarah, tapi pencipta sejarah. Namun sedulur-dulur abi di era modern iya loba tantangan dihadapkan pemuda. Karena kunaon kemajuan teknologi seringkali membuat orang terlena sibuk dengan gadget, media sosial, dan hiburan teu faedah. Akibatnya semangat belajar menurun, ibadah terlalaikan, dan perjuangan mulai pudar. Padahal pemuda yang sejati adalah mereka yang menggunakan waktunya untuk menjadikan kebaikan, yang menjadikan ilmu sebagai senjata dan akhlak sebagai tameng. Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla hiramika." Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin sekalian, kalau kita ingin jadi pemuda generasi bangsa, rumusnya cuma 3. 1. Iman di dada biar hidupnya terarah. 2. Ilmu di kepala biar tidak gampang dibohongi manusia. Dan yang ketiga, akhlak di jiwa biar disukai semua orang termasuk calon mertua. Betul apa betul? Ingat, pemuda yang sukses bukan yang banyak gaya, tapi yang banyak karya. Bukan yang sibuk cari jodoh, tapi sibuk cari ilmu. Karena kalau kita berilmu dan berakhlak, insya Allah jodoh pun datang sendiri. Betul apa betul? Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan pemuda muda ini sebagai waktu untuk berjuang, belajar dan berkarya. Berjuang dan berkarya. Jadilah pemuda yang kuat dalam iman, luas dalam ilmu, dan tinggi dalam cita-cita. Ingatlah pemuda yang sukses, ingatlah bangsa ini menunggu kiprah kita, agama ini menunggu agama kita. Kita adalah generasi penerus, bukan generasi penerus masalah. Biarkan takdir yang bertemu dan doa yang merayu. Manusia boleh berharap, cuman Allah yang bisa menjawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta dengan nomor urut 12 atas nama Rida Amalia. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin, wa ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Ustadz wal Ustazah, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ini dengan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada tokoh revolusioner Islam, pemimpin yang tak bergaji, direktur yang tak berdasi, pengajak yang tak pernah menginjak, perangkul yang tak pernah memukul, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Jangan Semena-mena. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh melantarkannya, tidak menzoliminya, tidak merendahkannya, kecuali keburukan. Cukuplah keburukan bagi seseorang ketika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Semena-mena adalah berbuat semaunya tanpa berpikir baik buruknya, padahal itu merugikan dan menyakiti orang lain. Islam melarang penganiayaan, kezoliman, atau segala perbuatan yang menuju pada perilaku semena-mena, baik kepada sama muslim atau non-muslim, baik yang dikenal atau tidak dikenal, baik yang berakal atau tidak berakal. Hele-hele, mentang-mentang dewasa, semena-mena yang muda, mentang-mentang kaya, semena-mena menyuruh, mentang-mentang berkuasa, semena-mena mengatur, mentang-mentang pintar, semena-mena menipu, mentang-mentang tua, semena-mena. Astagfirullahal. Padahal semena-mena saja tidak boleh, apalagi 2 mena-mena, 3 mena-mena, semena-mena-mena-mena. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mengkategorikan dan mencantumkan semena-mena dalam daftar dosa-dosa besar. Apa sih salah satu manusia bisa berbuat semena-mena? Mau tahu nggak nih? Salah satunya adalah kosongnya iman atau ada iman tapi tidak kamalul iman. Dengan iman di hati, orang akan takut kepada Allah dan meyakini hari pembalasan. Bagi orang beriman, janganlah kamu berbuat semena-mena. Berkata saja kata yang baik atau diam.
falyakul khairan aw liyasmut. Oleh karena itu, marilah kita stop semena-mena. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta dengan nomor urut 13 atas nama Sela Sabrina. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke taman kota, nemu cewek cantik rupanya. Teman-teman, jawab salam itu wajib hukumnya. Sekarang mana suaranya? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsani ila akhiril ayyam, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang baik hati dan insya Allah memilih saya menjadi yang terbaik. Dan tak lupa teman-teman yang sangat saya cintai meskipun tak pernah saya miliki. Tiada untaian kata yang lebih indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini selain untaian puja kepada Sang Maha Kuasa, puji kepada Sang Ilahi Rabbi, serta rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah mencurahkan limpahnya kepada kita semua laksana tetesan air hujan yang turun ke bumi teramat banyak sehingga takkan sanggup untuk kita menghitungnya satu persatu. Salat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Salat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada insan kamil, manusia sempurna, sang pemilik syafaatul uzma, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu, serta kepada para sahabat dan para keluarganya. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Keutamaan Mencari Ilmu. Kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu, tak mengetahui apa-apa, bahkan tak mengenal apa-apa. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau pertama kali diciptakan oleh Allah, beliau pun belum mengenal apa-apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarinya dengan mengenal nama-nama benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Menuntut ilmu di waktu kecil bagikan mengukir di atas sebuah batu, daripada menuntut ilmu di waktu besar bagikan mengukir di atas sebuah air. Teman-teman, apakah Allah menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi kita Nabi Muhammad? Ialah perintah untuk melaksanakan sholat, atau perintah sedekah, atau lagi perintah untuk membayarkan zakat? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Iqra, yang artinya bacalah. Ini adapun orang berkata sebelum kita beramal kita wajib berilmu. Hadirin rahimakumullah. Dan adapun keutamaan berilmu ialah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meninggikan derajat orang yang beriman maupun yang berilmu. Seperti surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman maupun yang berilmu beberapa derajat. Dan adapun sebuah ungkapan long life education, yang artinya pendidikan seumur hidup. Dan adapun sebuah makalah laisa yatim qad mata waliduhum balil yatim yatimul immi wal adam. Anak yatim sesungguhnya bukan hanya mereka yang tidak memiliki orang tua, tetapi yatim juga bisa diartikan dengan yatim ilmu dan yatim budi pekerti. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan bila ada salahnya itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya akhiri, saya Salah Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta dengan nomor urut 14 atas nama Sakila Adelia Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang cantik dan bijaksana, serta teman-teman yang saya sayangi. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal. Berdirinya saya di sini ingin memperkenalkan diri kepada hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Sakila Adelia Ramadhani. Saya akan menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Peran Santri untuk Negeri. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang secara empiris ikut adil dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadrutut Syekh Kiai Haji Asim As-Sari menyerukan jihad fisabilillah dengan mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang berlandaskan kalamullah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusirmu. Maka bersatulah para santri dan kiai dengan semangat yang membara di dalam diri, walaupun tetesan darah harus jatuh ke bumi. Hal ini membuktikan bahwasanya NKRI adalah harga mati. Namun di zaman sekarang ini jasa-jasa mereka mulai terlupakan. Pondok pesantren, santri dan kiai kini hanyalah dipandang sebagai orang terbelakang yang kerjaannya cuma ngaji dan ngaji. Namun pondok pesantren, kiai dan santri kini berdiri tegak untuk mempertahankan NKRI. Lantas bagaimana kontribusi pondok pesantren, santri dan juga kiai menjadi pelopor utama di dalam negeri?
Mengapa saya katakan demikian? Karena realita yang membuktikan bahwasanya anak zaman sekarang kerjaannya cuma tiktokan, para pejabat makan uang rakyat, hidup dengan kemegahan. Para remaja zaman sekarang kerjaannya cuma pacaran, berdua-duaan, pegang-pegangan sampai gelap-gelapan. Saking bucinnya anak zaman sekarang yang LDRan setiap hari selalu teleponan, yang di sekolah luar kalau ketemu sayang-sayangan, yang HTS-an cuman dikasih harapan palsu doang. Betul atau betul? Kesihan. Hadirin rahimakumullah. Namun banyak orang tua yang tidak setuju anaknya masuk ke pondok pesantren karena takut ilmu yang tidak luas. Padahal kita di pondok pesantren diajarkan beradab kepada guru dan juga orang tua. Dan kita di pondok pesantren mendapatkan ilmu yang luas. Di pondok pesantren ilmu diniyah kita dapat, ilmu umum kita dapat, cerdas, pintar, benar dan selamat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta dengan nomor urut 15 atas nama Syahira Naura Az-Zahra. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amani anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah ialah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah membuat ibu kita susah tidur, miring ke kanan ke kiri terlentang apalagi tengkurap. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita selama 2 tahun. Ibarat kata, menghisap darahnya selama 2 tahun.
Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tetapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Tapi bukan cuma satu anak yang dibahagiakan, semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Anak sudah disukseskan, biaya sudah dicukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah meminta nota ganti rugi ataupun pemukuhan laba rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada sabdanya, ridallahi fi ridha walidain wa sakhatullahi fi sakhati walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga kedua orang tua kita dengan cara apa? Merawatnya dan senantiasa mendoakannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut peserta terakhir, yakni Ulfa Nur Ayuni. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, assalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta teman-teman seperjuangan insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya, sholawat berikan salam, tak lupa kita sanjung agungan kepada baginda tercinta kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Ayuni. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dakwah singkat yang berjudul Menuntut Ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah itu yang mengangkat derajat kita kalau kita berilmu, dan ilmu itu harus diiringi dengan adab, karena ilmu tanpa adab itu sombong, sedangkan adab tanpa ilmu itu bohong. Maka sebisa mungkin kita harus mengimbangi antara adab dan ilmu. Betul apa betul? Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu tidak memandang umur maupun jenis kelamin. Teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus belajar bersungguh-sungguh dan memuliakan guru. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Misalkan ada guru yang sedang menjelaskan pelajaran di kelas, kita malah asik mengobrol atau bermain, lebih parahnya lagi ada yang sampai tertidur.
Tak patut, tak patut. Maka dari itu kita tidak boleh mencontohnya, melainkan kita harus mencontoh ulama-ulama terdahulu, betapa sungguh-sungguhnya beliau, sampai-sampai jika beliau sedang belajar tidak berani menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah, apalagi ke belakang. Begitu hebat beliau memuliakan guru. Maka dari itu kita harus mencontoh akhlak beliau dan ikut bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ambil bakul bawa pepaya, pepaya manis memiliki rasa. Maafkan salah kata-kata saya, namanya juga manusia biasa. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lomba dai-daiyah pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, dewan juri dan panitia yang telah berpartisipasi dan mensukseskan acara pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.